Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, video kali ini kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan-cuplikan berita video menarik tentang sepak bola timnas Indonesia terbaru hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Let's go. Apa sih agenda kalian buat orang yang nggak suka STY, buat orang yang nggak suka progres tim ini? Ayolah, buka aja. Kalau emang, soalnya gini, gue yakin nggak mungkin nggak ada agenda di balik. Ya. Lu pengen STY turun, lu pengen timnas ini drop. Kalau nggak ada, banyak yang curiga teman-teman. Tadi kita ngobrol, kayaknya cuma buat popularitas doang nih. Enggak. Gue yakin orang-orang yang ngomong itu udah punya popularitas yang cukup tinggi. Udah yakin lah buat popularitas. Cuman apa sih agenda lu? Apa yang lu pengen dari timnas ini drop? Apa yang lu pengen dari timnas ini pelatihnya ganti? Apa yang lu pengen gitu? Kita belum lupa kok. Gue bukan orang yang suka nonton timnas banget. Gue masih inget fase kita tuh hanya nggak kalah sama Malaysia. Fase kita hanya AFF. Fase kita jangan kalah sama Vietnam. Kita udah seneng. Lawan Singapura kesulitan. Gue masih inget fase itu kayak just like yesterday gitu. Baru banget gue ngerasanya. Cuman sekarang fase kita worldwide. Kita ngelawan tim dari CAF. Ngalahinnya Korsel gitu loh. Nggak ada dalam bayangan ya. Itu lu nggak lihat. Itu lu nggak fokus sama itunya. Jadi buat gue, ayolah buka aja deh. Apa agenda lu? Itu yang gue pengen tahu. Apa sih agenda kali? Apa agenda lu? Mafbol. Yang dekat dengan sepak bola Indonesia akan didukung rakyat dan sebaliknya. Aduh, ini udah bau-bau ke politik. Coba kita dengar dulu ya, teman-teman. Kalau kita bicara sepak bola ini menarik. Ini berkaitan kan? Kok tiba-tiba Prabowo Subianto ini setelah terpilih menjadi presiden, dia doakan timnas supaya menang melawan Korea. Dan ternyata menang benar bang ya. Menang benar. Nah, ini makbul juga doanya. Makbul kan? bang. Kalau saya ingat ke belakang nih bang ya, memang siapa yang dekat-dekat dengan sepak bola Indonesia, ini pernah kita bahas sebetulnya. Itu ya akan didukung oleh rakyat. Dan siapa yang nolak-nolak sepak bola? Saya kira penolakan itu merupakan, ini review sedikit ya, merupakan salah satu penting dalam perjalanan pemilu dan politik Indonesia 2024 dan ke depan ya. Karena dengan penolakan itu ya menjadi jelas positioning Ganjar ya terhadap pemilih sekaligus juga terhadap Pak Jokowi. Menurut saya itu adalah defining moment. Dilala setelah itu kan prestasi sepak bola Indonesia kan justru trennya menanjak juga. Menanjak juga ya. Akhirnya kan Piala Dunia U20 batal tapi muncul Piala Dunia U17 ya. Dan untung nggak ditolak juga bang. Karena kalau ditolak juga angkanya di bawah 17 tuh bang. Iya, kenapa angkanya Ganjar Mahfud itu di bawah 20? Karena nolak U20 bang. Coba nolak U17 tambah turun lagi di bawah 17% itu bang. Aduh, suka bisa dapat aja ya, ini Bang Kodari ya. Minta STY dipecat, ternyata statistik Anjas Asmara di timnas. Wait, pemain legend versi Towel ya. Ini pemain legend versi Towel. Kalau versi kami kan ada Bambang Pamungkas, ada Eloko Gonzales teman-teman ya. Tapi ini versi Bung Towel, mungkin di usianya Bung Towel. Tapi apakah yang disebut legend ini perform dalam eranya ya? Buat kalian yang belum tahu jejak kakek Zeus. Kakek Zeus di timnas Garuda ini dia. Anjas Asmara adalah beban timnas di masa lalu. Indonesia lebih ampas dari hoki caraka cuy. Inilah Anjas Asmara yang sekarang jadi pembenci STY dan juga pembenci pemain keturunan nomor wahid yang pengen banget STY dipecat. Dilansir dari Transfermarkt, Anjas Asmara tercatat cuma mampu mencetak 1 gol di pertandingan resmi kualifikasi Piala Dunia 1974 melawan Irak, dan saat itu timnas Indonesia kalah dengan skor 3-2. Catatan Anjas Asmara ini memang bapuk sebapuk-bapuknya cuy. Hoki Caraka aja di timnas senior 6 kali bermain, tapi Hoki Caraka bisa cetak 2 gol. Tapi Uncle satu ini cuy, gua lihat di Transfermarkt 30 match di timnas Indonesia, tapi entah kenapa bisa 0 gol. Gak tahu ya kenapa 1 gol Anjas Asmara itu nggak dihitung sama Transfermarkt pas kalah dari Irak di ajang kualifikasi Piala Dunia 1974. Tapi kalau melihat statistik ini, pantas nggak sih orang ini bicara soal sepak bola Indonesia? Suruh STY dipecat, mengatakan Jordi Amat pemain keturunan yang asal comot. Nggak malu apa dia? 30 match tapi 0 gol. Belum lagi yang cerita dia gagal nendang penalti cuy. Ini sih bukan ampas lagi namanya, tapi beban tim nasional waktu beban timnas.
Aduh. Berarti penilaian Bung Towel itu rada-rada gimana teman-teman ya? Hanya berdasarkan orang yang support dengan statementnya saja. Siapa saja yang dukung statementnya, mantan pemain bola dulu dia akan katakan legend mungkin ya. Di lain tempat, gelar Liga Champions Ini Asia dia. didapatkan Shin Tae-yong usai membawa Songnam Ilhwa Chunma mengalahkan klub Iran Zob Ahan di final 2010. Shin Tae-yong juga Prestasi Shin mempersembahkan Tae-yong, gelar ya. South Korean Cup untuk tim tersebut semusim setelah memenangkan Liga Champions Asia. Bagi negaranya, Shin Tae-yong mempersembahkan gelar EAFF Championship. Namun selama melatih timnas Indonesia, ex pemain Brisbane Roar ini belum meraih satupun gelar, sekalipun itu trofi kacangan seperti Piala AFF. Trofi Hal kacangan. itu berbeda dengan Hang Seo yang selain membawa Vietnam 2 kali meraih emas SEA Games, juga menyabet 1 gelar Piala AFF. Saat Shin Tae-yong meloloskan Indonesia ke Piala Asia, baik senior maupun U23, lantas menciptakan sejarah dengan lolos ke fase gugur, rakyat Indonesia bahagia sekali. Shin Yes. Tae-yong disanjung-sanjung bak Helios. Maklum, Indonesia selama ini belum pernah melakukan itu. Ya, harus maklum Sementara ya. rakyat Indonesia senang setengah mampus timnasnya lolos ke fase gugur Piala Asia dan semifinal Piala Asia U23. Bagi warga Vietnam, andai pasukan Nguyen melakukan hal serupa, sudah tidak mengejutkan lagi. Di tangan Hang Seo, harus diakui Vietnam tak pernah cuti ngosak-ngasik di kancah Asia. Jika Tae-yong membawa Indonesia ke 16 besar dan itu sejauh ini menjadi salah satu pencapaian terbaiknya, Hang Seo pernah mengantarkan The Golden Stars ke perempat final Piala Asia tahun 2019. Di level U23, Park Hang Seo tidak hanya menuntun Nguyen Kayaknya admin di Starting Eleven ini cucunya Bung Towel kayaknya. Seperti membanding-bandingkan Indonesia dengan Vietnam dan kemudian lebih mengunggulkan pelatih yang sebelah daripada pelatih kita. Kayaknya ini admin dari Starting Eleven ini ya rada-rada top. Ya kita doakan agar supaya upaya PSSI dalam di sidang CAS nanti itu bisa membuahkan hasil yang terbaik, karena ya Pak Erik pun mengatakan ada oknum-oknum, ada pihak-pihak yang tidak menginginkan sepak bola Indonesia maju. Ya orang seperti Martin Paes yang hatinya sudah benar-benar di Indonesia, bahkan kewarganegaraannya sudah diambil sumpah, itu masih saja dihalang-halangi. Semoga perjuangan PSSI untuk membawa Martin Paes ada di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini benar-benar bisa diwujudkan. Banyak yang potensial masuk timnas ya. Banyak sekali pemain di Indonesia yang sangat potensial. Nah, sekarang siapa yang Tahir lagi usulan ya. kamu nih, pemain-pemain yang dong Shin Tae-yong nih, coba pemain ini gitu. Dari senior ya, Nah, masih bisa Beto Gonçalves. Beto walaupun usia 45 dia kan. Masih bisa. Oh ya karena kita krisis striker juga sebenarnya. Iya. Nah, Beto Gonçalves Nah, kamu masih Beto bisa. masih paling- bisa. si paling Kakak pintar. Ruben Sanadi masih Ruben bisa. Sanadi. Ah. Posisi back gitu ya. Iya. Nah, terus di situ. Dan di timnas itu harus ada leader yang sangat ditakuti. Nah, ini yang nggak ada di timnas kita saat ini. Dulu kan Kakak Boa Salosa. Ya, ya, ya. Itu sangat ditakuti oleh negara-negara di Asia. Koreksi kamu terakhir ada evaluasi terakhir kamu belum melihat di timnas ini ada pemimpin ya. Yang tadi leader yang Iya, kemudian leader. jadi ini ya. Leader yang sangat ditakuti di Kalau kemudian misalnya ada Jordan Amat kan di sana pemain senior tuh. apa yang mau ditakuti di situ? Oh, gitu ya. Kamu ya. Iya. Banyak yang Sombong potensial. banget. Apa yang mau ditakuti sama Jordi Amat? Aduh, ini podcast terbikin jengkel Santor. Kabarnya M. Tahir sedang diminati Real Madrid. Aduh, Beto Gonçalves udah ketebak kedalaman berpikirnya. Anti pemain naturalisasi nyaranin Beto Gonçalves. Pede banget ini manusia-manusia ini, apa ya, bikin gaduh saja teman-teman ya. Suka ngerendahin orang, ya suka menganggap diri lebih pintar, mengatakan wow kami sama pemain naturalisasi 11-12 kok. Dia mau membandingkan misalnya sama pemain-pemain naturalisasi kita yang bermain di Eropa sana yang mempunyai segudang prestasi, mau dibandingkan dengan dia yang di Liga 2 teman-temannya. Ya seperti itulah lokal kita, kebanggaan Bung Towel ya. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.